Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar menjadi bulan yang penuh makna dan penuh dengan keberkahan, marilah kita mengisinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satu bentuk kebaikan yang insya Allah akan membawa kita ke surga, yakni memuliakan tetangga. Saya yakin kita semua dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki tetangga. Manusia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan bantuan orang lain melalui berbagai bentuk interaksi. Nah, untuk itu, hubungan kita dengan orang lain tentu harus kita jaga. Terlebih dengan tetangga, sehingga akan terwujud masyarakat yang hidup dengan harmonis, rukun, dan lebih dari itu, bisa menjadi tangga untuk meraih surga. Salah satu firman Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang hal memuliakan tetangga, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, lalu bagaimana beretika terhadap tetangga? Secara detil, hak-hak dan etika terhadap tetangga sangatlah banyak. Dalam kesempatan kali ini ada 4 hak yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti, mengganggu tetangganya." Hadis riwayat Bukhari. Bentuk mengganggu dan menyakiti tetangga sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yakni mendengarkan musik dengan suara sangat keras, sehingga mengganggu kegiatan tetangga kita. Atau juga bisa menghina, atau membicarakan hal-hal yang buruk yang belum tentu kebenarannya mengenai tetangga kita, sehingga bisa saja timbul fitnah-fitnah yang keji. Padahal jika kita tahu, menyakiti tetangga besar tingkat keharamannya. Bahkan, bobot dosa mengusik tetangga itu berlipat-lipat. Maka, mari bertoleransi, hormati, dan jangan ganggu tetangga kita. Yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga. Menjaga diri saja tidak cukup, namun juga harus dibarengi dengan berbuat baik kepadanya. Sehingga dalam riwayat Muslim ditegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Termasuk berbuat baik pada tetangga adalah bertakziah dikala tertimpa musibah, mengucapkan selamat dalam momen-momen bahagianya, menjenguk dikala sakit, beruluk salam, menyapa, kemudian juga selalu menampakkan muka berseri-seri ketika berjumpa. Dan bisa juga dengan berbagi hadiah atau makanan walau tak begitu besar nilainya. Bahkan, meskipun yang diberikannya adalah sesuatu yang mungkin dianggap sepele. Nah, di antara bentuk-bentuk berbuat baik terhadap tetangga, yakni mengarahkannya pada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan kondisi tetangga dan memberi perlindungan kepadanya. Rasul bersabda, seseorang yang mukmin bukanlah yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la. Maka perhatikan kondisi tetangga kita, peka terhadap kejadian-kejadian di sekitar kita. Boleh jadi, bantuan-bantuan kecil kepada tetangga yang akan membawa kita ke surga kelak. Kemudian yang keempat adalah tabah menanggung gangguan tetangga. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu tak mempersoalkan kesalahan-kesalahan tetangga, cenderung memberinya maaf, terutama bila hal itu dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Nah, ini merupakan di antara akhlak yang sungguh menawan jika kita bisa terapkan dalam diri kita. Nah, demikian sedikit hak dan etika dalam bertetangga. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita. Akhir kata, selamat menjalankan puasa Ramadan, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.